Closed doors, I'm a fool for your love. Dari Dreamers sebelum sini, nah kali ini kita akan bahas ringkasan untuk One Piece chapter 1080 yang sangat wadidaw sekali. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah dimana judul untuk chapter 1080 ini adalah Sang Pahlawan Legendaris. Ya, tentu saja dia adalah kakek dari Bakasenchou kita. Dimana untuk cover dari chapter ini tentu saja masih berisi cover request, dimana di sini Hiyori dan Kawamatsu sedang bermain menggunakan kertas origami. Untuk chapter sendiri langsung dimulai dan kita pun berada di Hachinosu atau Beehive Island, markas besar dari Kurohige. Dimana di sini kita melihat beberapa bajak laut sedang membicarakan ada seseorang yang kabur yang ternyata dia adalah Kapten Koby yang sedang kabur bersama dengan para tahanan yang lain. Di sebuah flashback pendek, kita melihat bagaimana Perona dia menemukan Koby di dalam sel tersebut, dan di situ Perona pun berkata dia akan membebaskannya jika Koby mau membantunya menolong Gekko Moria yang masih dipenjara di bagian lebih dalam lah di penjara tersebut. Yang kemungkinan ini seperti Impel Down lah, mungkin ada level-levelnya untuk tiap penjara yang ada. Dan Koby pun dia menerima permintaan dari Perona yang dalam pengkaburannya dia menolong para tahanan yang lain. Yang di sini pun muncul banyak laut random yang mencoba menangkap Kapten Koby. Dia berkata bahwa jika berhasil menangkapnya dan memberikannya kepada Cross Guild, mereka akan mendapatkan 500 juta berry karena Koby memiliki 5 bintang di kepalanya. Dimana dikatakan biasanya untuk kapten itu berharga 1 bintang atau 1 kotak harta karun yang kurang lebih seharga 100 juta berry. Tapi karena Koby sangat terkenal dengan gelar pahlawannya atau hero, maka tentu saja bounty-nya jauh lebih besar dibandingkan kapten-kapten yang lainnya. Yang berarti sistemnya cukup mirip lah dengan Doflamingo di Dressrosa lalu, 1 bintang yaitu 100 juta berry. Koby di 500 juta, apakah berarti dia sama dengan Our God Usopp yang apakah Koby the God? Menarik sekali nih. Tapi kok mirip ya kayak Doflamingo? Apakah jangan-jangan Doflamingo dan Cross Guild ada hubungan yang sangat menarik juga nih dari semua hal ini. Di sini Koby pun kabur dari bajak laut tersebut dan menjadi decoy lah atau umpan biar para tahanan lain bisa kabur. Dimana para Titan atau komandan dari Kurohige menonton itu semua dari benteng tengkorak yang berada di tengah pulau tersebut. Di sini diketahui jika Avalo Pizarro dia pemakan buah iblis Shima Shimanomi, yang berarti buah iblis pulau yang sejujurnya ini definisi yang sangat luar biasa sekali. Di sini Pizarro dia menyatu dengan tembok-tembok dan membuat benteng tengkorak tersebut bergerak dan berbicara yang sepertinya dia tidak ingin mengganggu nih masalah pengkaburan dari Kapten Koby dengan berkata, saya tidak mau merusak kota tepat setelah mereka memperbaiki Rocky Port. Ya memang sih sejujurnya sekilas mirip Pika, tapi kalau Pika ini terbatas di tanah dan bebatuan yang sejujurnya ini OP banget sih. Tapi untuk pulau entah nih skalanya akan sejauh apa. Dimana Titan lainnya yaitu Vasco Shot dia memakan Gabu-Gabu Nomi yang berarti liquor atau minuman keras yang pantaslah dia mabok mulu. Dimana Vasco dia terlihat menciptakan bubble dari liquor tersebut dan terbang menggunakannya. Dia berkata ingin membakar seluruh kota. Karena kalian juga tahu kan minuman keras ini sangat sensitif terhadap api. Yang ini pun sebenarnya sangat menarik sekali. Akhirnya kita mendapatkan buah iblis liquid pertama yang canon di serial One Piece. Dimana sebelumnya buah iblis liquid yang ada itu hanyalah anime atau filler biasa lah, tidak ada untuk secara langsungnya. Dan yang terakhir Sanjuan Wolf alias si makhluk besar tersebut dia memakan buah iblis Dekanomi, dimana buah iblis itu berarti membesar, yang sebenarnya sesederhana itulah alasan kenapa dia bisa membesar ke tingkat yang sangat luar biasa. Dimana di chapter ini dia terlihat hanya sedang tertidur saja. Hanya ada 4 komandan yang ada di Hachinosu ketiga yang tadi dan juga Shiryu. Dimana Shiryu pun dia berdiri di benteng tengkorak tersebut bersama dengan Pizarro sebelumnya.
Buat yang lupa, dia juga memakan buah iblis ya, Suke no Mi, yaitu buah iblis mengkilat. Yang berarti di Winter Island atau kaptennya yaitu Kurohige atau Teach, dia bersama dengan ketiga komandannya, Burgess, Van Augur, dan Doki. Dan di Hachinosu ada 4 komandan, yang berarti sisa 3 orang lagi nih dari ke-10 komandan aka Ten Titanic yang dimiliki oleh bajak laut dari Kurohige. Nah, 3 komandan lain inilah yang pergi ke Pulau Ehet dan kita lihat di chapter lalu. Yang pasti berarti orang-orang itu adalah Kuzan, Devon, dan Laphite. Yang sebenarnya mereka adalah sosok-sosok yang sangat pas sekali untuk pergi ke sebuah insiden besar. Ya, tapi perlu diingat ya, itu kita asumsikan jika Kuzan dia masuk bagian dari Titanic atau komandan Kurohige. Yang kalau ternyata dia bukan masuk ke dalam Ten Titanic ini, berarti ada satu komandan dari Kurohige yang belum kita ketahui dia siapa. Nah, di mana kita pun mendapatkan sedikit flashback antara Teach dan Koby. Di situ Teach ingin meminta Hachinosu menjadi sebuah kerajaan dan meminta ke pemerintahan dunia untuk membuatnya menjadi raja. Dan itulah alasan kenapa dia menculik Koby sebagai alat untuk negosiasi lah. Dimana Koby pun dia langsung berkata kepada Teach bahwa percuma menggunakannya untuk bernegosiasi kepada pemerintahan dunia karena dia adalah anggota dari faksi SWORD. Dimana Kuzan pun menjelaskan bahwa member dari SWORD adalah angkatan laut yang secara resmi keluar dari angkatan laut dan mengembalikan kode mereka. Mereka bisa menyerang seorang Yonko tanpa persetujuan pemerintahan dunia dan mereka pula tidak berada di bawah perintah apapun. Jadi angkatan laut sendiri tidak bertanggung jawab terhadap mereka dan bisa langsung memutuskan mereka kapanpun mereka mau. Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih tentang SWORD ini, tapi mungkin akan kita coba bahas lebih dalam di bagian video review saja. Dimana dibalik semua itu, Teach masih berpikir jika dia bisa menggunakan Koby dengan gelarnya sebagai hero atau pahlawan, itu pun untuk menekan pemerintahan dunia dan buatnya lagi-lagi menjadi seorang raja. Yang kita pun akhirnya langsung berpindah ke waktu saat ini, di mana beberapa member SWORD sudah sampai ke Hachinosu dan menyerang pulau tersebut lah, dan kita pun mendapatkan perkenalan dari beberapa membernya, di mana Komander Hibari, wanita yang bersama Helme Pos sebelumnya yang menangis dan meminta Koby untuk ditolong, dia ternyata adalah seorang sniper yang menggunakan peluru buatan Vegapunk, dan itu pun membuat bubuk mesiu dari musuhnya berubah menjadi bunga, yang sepertinya ini yang kita lihat di cover story lalu juga nih. Di mana ada juga Rear Admiral Kuchaku. Dia adalah seorang wanita yang bersama Prince Gru sebelumnya yang ternyata pangkat mereka sama di Rear Admiral. Dia adalah cucu dari Vice Admiral Suru dan dia memakan Muchi Mushinomi, di mana Muchi berarti cambuk. Di mana yang menariknya adalah dia bisa memerintah apapun yang terkena cambuknya, bahkan bangunan sekalipun. Di mana untuk Prince Guru sendiri dia memakan buah iblis Gunyo no Mi, di mana Gunyo berarti tanah liat dan dia bisa mengontrol dan menciptakan golem-golem. Yang mungkinkah ini akan menjadi seperti buah iblis dari Cracker ketika dia menciptakan armor yang sangat kuat tersebut. Dia bahkan bisa mengubah tubuh member SWORD lain menjadi tanah liat, yang sejujurnya ini sangat menarik juga nih. Apakah dia sudah awakening? Kita masih belum tahu. Di mana Kuchaku berhasil menjebak semua bajak laut di pulau tersebut ke tengah pulau. Terima kasih ke bangunan yang sebelumnya dia kontrol. Yang akhirnya kapal dari Garp pun terbang di udara, yang momen ini persislah seperti kapal dari Tosen Sunny ketika menggunakan Cop the Bus. Helme Po dan Tashigi dia bersama Garp di dalam kapal. Dan Garp pun dia langsung turun di tengah-tengah pulau dengan menggunakan satu tinjuan masifnya yang bernama Serious Punch. Bukan deng, itu mah nama jurus dari Saitama. Untuk Garp nama jurusnya adalah Galaxy Impact, yang wadaw banget. Di mana tinju dari Garp tersebut menghancurkan seluruh kota. Di sini Garp pun sambil marah dan berkata, "Kau tahu siapa orang yang kau culik? Koby adalah masa depan dari Angkatan Laut dan dia adalah murid kesayanganku." Yang sejujurnya ini sangat gila sekali. Di mana serangan Garp ini, lihat ada petir hitam yang mengelilinginya dan sepertinya terkonfirmasi jika Garp juga memiliki Hausoku no Haki. Mungkin banyak yang bilang, "Iyalah bang, gak mungkin dia gak punya." Gimana sih, masa gitu aja tidak tahu? Yang memang bener sih, tapi sejauh ini cuma ada satu angkatan laut yang dikonfirmasi punya Hausoku no Haki, dan dia adalah mantan Fleet Admiral Sengoku, itu pun di Vivrekarnya. Tetapi memang bukan berarti jika dia satu-satunya, di mana sosok lain yang tidak dikonfirmasi di Vivrekar akan langsung dimunculkan oleh Oda di manganya, dan contohnya seperti Garp di chapter ini, yang memang sudah sejak lama pun kita yakini dia pasti punya Hausoku no Haki. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini? Karena banyak juga loh yang ngotot dan komen bilang
Bang, Gap ini nggak punya Aosoku, gimana sih orang yang terkonfirmasi itu cuma Sengoku, pasti nggak update banget nih. Yang lagi-lagi itu poinnya ya, dimana kayak seperti ini pun sudah terjadi beberapa kali dan contohnya adalah Eustace. Di favorite card dikatakan jika dia belum dikonfirmasi memiliki Haus Konohaki yang ternyata akhirnya terkonfirmasi langsung di manganya oleh Kaido. Dan untuk Garp pun dia sama seperti itu. Oh iya, buat kalian juga yang tertarik dengan perkataan Garp, kenapa dia bilang jika Koby adalah angkatan laut masa depan, kalian bisa tonton nih. Saya sudah pernah membahas video lengkap tentang calon admiral dari Koby di video ini dengan klik kartu di atas kanan ya jika kalian penasaran. Nah, tapi sebelum itu kami dari Daily Merchandise sudah rilis kembali desain limited edition loh. Nah, untuk limited edition ini hanya diproduksi sekali saja, jadi buat yang mau merasa eksklusif dan berkelas dengan menjadi berbeda, yuk ada desain spesial untuk Soul King kita, Aka Bro. Dimana untuk desain belakang ini campuran glow in the dark ya, untuk soul dari Brook tersebut yang super wadaw seperti yang sudah kalian lihat di video. Bagaimana glownya akan berubah hanya untuk soul dari Brook ini saja. Nah, dimana di limited edition ini hanya tersedia 15 produk saja, untuk harga pun sudah dibuka di 175.000 saja. Yuk buruan di masa gajian dan THR langsung check out sekarang juga. Ingat hanya diproduksi sekali saja ya, siapa cepat dia yang dapat. Link pemesanan akan saya simpan di deskripsi video di bawah. DNA Merchandise, level up your Wibunaz. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.